Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Mukti Ali, Bayu Andika, Rismawati. Saya di sini akan menjelaskan materi kelompok 1 dengan judul Definisi Agama, Fungsi Agama, dan Kebutuhan Manusia Terhadap Agama. Definisi agama. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, agama berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa, dan sebagainya, serta dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. Agama dari sudut bahasa etimologi berarti peraturan-peraturan tradisional, ajaran-ajaran, kumpulan-kumpulan hukum yang turun-temurun dapat ditentukan oleh adat kebiasaan. Durkheim dalam bukunya Gambaran Pertama Bagi Penghidupan Keagamaan menegaskan bahwa agama adalah alam gaib yang tidak dapat diketahui dan tidak dapat dipikirkan oleh akal dan pikiran manusia sendiri. Maksudnya, agama adalah suatu bagian dari pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh ilmu pengetahuan biasa dan tidak dapat diperoleh dengan pikiran saja. Menurut Brunetière berpendapat bahwa agama sebagai sesuatu yang lain dari biasa. Sedangkan Asy-Syahrastani ada dalam bukunya Al-Milal wal An-Nihal berpendapat bahwa agama adalah ketaatan dan kepatuhan yang terkadang bisa diartikan sebagai pembalasan dan perhitungan amal perbuatan di akhirat. Menurut At-Tanwi dalam buku Kasyaf Istilahat Al-Funun disebutkan bahwa agama adalah intisari Tuhan yang mengarahkan orang-orang berakal dengan kemauan mereka sendiri untuk memperoleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Harun Nasution dalam bukunya Islam ditinjau dari berbagai aspeknya yang dikutip oleh Abudin Nata memberikan definisi agama sebagai berikut. 1. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. 2. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. 3. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. 4. Kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. 5. Suatu sistem tingkah laku yang berasal dari kekuatan gaib. 6. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. 7. Pemujaan yang terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. 8. Ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul. Dari beberapa definisi tersebut di atas, ada 4 unsur yang menjadi karakteristik agama, yaitu: pertama, unsur kepercayaan terhadap kekuatan gaib. Kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk yang bermacam-macam. Dalam agama primitif, kekuatan gaib tersebut dapat mengambil bentuk benda-benda yang memiliki kekuatan misterius atau sakti, ruh atau jiwa yang terdapat pada benda-benda yang memiliki kekuatan misterius, dewa-dewa dan Tuhan atau Allah dalam istilah yang lebih khusus dalam agama Islam. Kepercayaan pada adanya Tuhan adalah dasar yang utama sekali dalam paham keagamaan. Tiap-tiap agama kecuali Buddhisme yang asli dan beberapa agama lain berdasar atas kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib dan cara hidup tiap-tiap manusia yang percaya pada agama di dunia ini amat rapat hubungannya dengan kepercayaan tersebut. Kedua,
Unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia ini dan di akhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik. Itu kesejahteraan dan kebahagiaan yang dicari akan hilang pula. Hubungan baik yang dimaksud yaitu hubungan baik yang diwujudkan dalam bentuk peribadatan, selalu mengingatnya, melaksanakan segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Ketiga, unsur respon yang bersifat emosional dari manusia. Respon tersebut dapat mengambil bentuk rasa takut seperti yang terdapat pada agama primitif, atau perasaan cinta seperti yang terdapat pada agama-agama monoteisme. Selanjutnya, respon tersebut dapat pula mengambil bentuk penyembahan seperti yang terdapat pada agama-agama monoteisme, dan pada akhirnya respon tersebut mengambil bentuk dengan cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan. Keempat, unsur paham adanya yang kudus dan suci dalam bentuk kekuatan gaib, dalam bentuk kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara, dan sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib, yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Fungsi agama. 1. Sebagai pembimbing dalam hidup, pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Apabila dalam pertumbuhan seseorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang menenteramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan baik yang bersifat biologis maupun rohani dan sosial akan mampu menghadapi dengan tenang. Kedua, penolong dalam kesukaran orang yang kurang yakin akan agamanya atau lemah imannya akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragamah dan teguh imannya. Orang yang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Tuhan yang harus dihadapi dengan kesabaran karena Allah memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, barang siapa yang mampu menghadapi ujian dengan sabar akan ditingkatkan kualitas manusia itu. Penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kesabaran Tuhan, tak peduli orang itu kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Orang yang kaya takut akan kehilangan harta kekayaannya yang akan habis atau dicuri oleh orang lain. Orang yang miskin apalagi selalu merasa kurang, bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup. Lain halnya dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tebal tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Pengendalian moral. Setiap manusia yang beragama yang beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya, terlebih dalam ajaran Islam. Akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintah untuk meminta dihormati. Kebutuhan manusia terhadap agama. Pertama, fitrah manusia. Dalam konteks hal ini di antara ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30 bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Menurut Quraisy Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta
mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan, dan karena itu sisi dalam manusia inilah yang oleh Al-Quran dianjurkan untuk diberi perhatian lebih besar. Ketiga, tantangan manusia. Faktor lain yang menyebabkan manusia memerlukan agama, karena manusia dalam kehidupannya menghadapi berbagai tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Tantangan dari dalam dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan, sedangkan tantangan dari luar dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan.